Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan bersama saya Miss Adelia. Nah, sebelum kita memulai penjelasan kita pada pertemuan kali ini, Miss Adel punya satu video yang pastinya kalian udah pernah lihat, entah itu di FYP Twitter kalian maupun di Instagram kalian. Seperti apa videonya? Silahkan saksikan video yang berikut ini. Lihat gedung yang itu? Saya pemilik saham. Kamu lihat ladang itu? Saya suka nyolong ubinya. Itu punya orang, bukan punya saya. Oke, itu tadi videonya. Jadi ada dua video yang digabung jadi satu. Kita fokus pada video yang pertama karena video yang kedua sifatnya hanya intermezzo saja. Nah, di video yang pertama tadi kita lihat satu orang laki-laki yang sedang menunjuk ke sebuah gedung dan dia berkata bahwa saya adalah pemilik dari gedung itu. Siapakah dia dan apa maksud dia membuat video yang seperti itu? Jadi dia dikenal dengan nama Jonathan N yang merupakan selebgram dalam bidang investasi yang ada di Instagram. Nah, sebenarnya dia buat video itu tujuannya adalah untuk melakukan sindiran terhadap sekelompok orang yang dia memiliki saham dari suatu perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil, mungkin hanya satu lot saja, tapi orang itu sudah mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaan itu. Apakah hal itu benar atau salah? Ya sebenarnya benar aja dan itu sah-sah saja. Karena dengan membeli kepemilikan meskipun hanya satu lot saja, itu berarti kalian sudah menjadi pemilik dari perusahaan itu. Yang membedakan adalah banyak atau sedikitnya jumlah saham yang kalian miliki yang nantinya akan mempengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan kepemilikan saham kalian. Sehingga dalam materi kali ini kita akan membahas tentang investasi pada instrumen ekuitas, khususnya saham, di mana saham tersebut yang dimiliki oleh perusahaan lain, apakah sahamnya itu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan kita juga akan membahas bagaimana pencatatannya menurut akuntansi. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, silahkan saksikan video yang berikut ini. Oke, jadi pokok bahasan kita pada minggu ini adalah tentang investasi pada instrumen ekuitas. Nah, ini yang akan kita bahas tentang karakteristiknya dan metode-metodenya. Ada metode biaya dan nilai wajar, ada metode ekuitas, dan kita juga membahas isu-isu lain seputar metode ekuitas. Seperti kalau misal nilainya di bawah dari nilai wajar maupun ketika ada transaksi antara perusahaan investi dengan perusahaan investor. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Nah, menurut PSAK 50, instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kita ingat rumus. Ini adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan liabilitas kita tambahkan dengan ekuitas. Kalau di sini instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual setelah dikurangi dengan liabilitasnya, maka kita mendapatkan rumus. Jadi rumusnya tinggal kita balik ya. Kalau kita mencari aset, maka rumusnya adalah liabilitas ditambah ekuitas. Sedangkan kalau di sini kita mencari ekuitas, maka rumusnya adalah aset kita kurangkan dengan liabilitas. Dan ini itu sama dengan pengertian dari instrumen ekuitas yang ada di sini. Jadi, setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Itu disebut dengan ekuitas. Investasi pada instrumen ini mencerminkan kepemilikan saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Jadi, ekuitas di sini itu yang akan kita bahas mencerminkan tentang kepemilikan saham di perusahaan lain. Nah, di sini kita mengenal istilah, ada istilah investor dan juga ada istilah investee. Kalau investor itu adalah pihak yang memperoleh kepemilikan saham dengan cara mengakuisisi saham tersebut atau membeli kepemilikan di saham tersebut. Sedangkan investee itu adalah pihak yang menerbitkan saham atau pihak yang sahamnya itu dibeli. Oke, jadi di sini kita punya dua istilah dan buadel rasa kalian sudah paham dengan kedua istilah ini karena sebelumnya pasti sudah dibahas di mata kuliah AKM. Nah, untuk kita flashback lagi, di sini ada perbedaan antara saham dan juga obligasi. Apa sih bedanya saham sama obligasi? Kalau saham itu kita membeli hak kepemilikan.
Sedangkan kalau obligasi itu sistemnya adalah kita bukan membeli hak kepemilikan, tapi kita cuma sekedar meminjamkan uang kepada perusahaan lain. Kalau saham itu berhak atas laba perusahaan yang disebut dividen dan nilainya tidak tetap, tergantung dengan laba yang diperoleh perusahaan. Biasanya semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dividennya juga semakin besar. Tapi itu juga tidak berlaku mutlak, karena biasanya perusahaan itu labanya sebagian dibagikan menjadi bentuk dividen dan sebagian lagi disimpan sebagai laba ditahan untuk membesarkan perusahaan. Sedangkan kalau obligasi itu dia tidak mendapatkan dividen, tapi dia mendapatkan kupon bunga yang nilainya tetap. Jadi kalau di obligasi itu di suratnya sudah ada keterangan bahwa obligasi ini akan mendapatkan bunga bisa setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun dengan nilai yang prosentasenya yang tetap gitu. Sedangkan kalau dividen kan dia pembagiannya bisa 1 tahun sekali atau bisa pada tahun itu tidak dibagi dan nilainya tidak tetap, tergantung dengan kondisi perusahaan apakah mengalami laba atau rugi. Nah, ini bedanya saham dan obligasi. Kalau saham itu ketika kita menginvestasikan pada bentuk saham, maka kita ikut menderita kerugian apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian atau dipilotkan. Sedangkan kalau obligasi, karena kita cuma sekedar meminjamkan uang, maka kita tidak ikut menanggung kerugian apabila perusahaan tersebut bangkrut. Dan ada kelebihan lagi dari saham, karena saham itu adalah hak kepemilikan, maka kita juga memiliki hak suara pada RUPS yang itu bisa mengendalikan keputusan. Dengan catatan kalau kita memiliki saham dengan prosentase yang lumayan besar. Nah, persentase yang lumayan besar yang bisa mengendalikan keputusan itu persentase sebesar berapa? Habis ini kita akan bahas ya. Ini. Kita bagi dari kepemilikan kurang dari 20%, 20-50%, dan kepemilikan 50 dengan 100%. Yang pertama, kalau dia kepemilikannya kurang dari 20%, 20-50, lebih dari 50, dan ini kurang dari 50 dan ini adalah lebih dari 50. Tingkat pengaruhnya, kalau misalkan dia ada di tingkat kurang dari 20%, maka suara kita dalam RUPS itu tidak memiliki pengaruh. Tapi beda cerita kalau misal kita punya saham prosentasenya 20,01%. Nah, ini kita masuk ke sub yang kedua, yaitu di mana suara kita memiliki pengaruh yang signifikan. Lagi, kalau misalkan lebih kurang dari sama dengan 50% atau minimalnya 50%, itu berarti memiliki pengendalian bersama. Tapi kalau lebih dari 50% itu memiliki full pengendalian. Jadi di sini ada range ya, range kepemilikan saham dan seberapa sakti pengaruh kalian ketika kalian memiliki persentase saham senilai tersebut. Ini entitas penerbitnya. Kalau kurang dari 20% biasanya menerbitkan adalah Investi. Kalau 20-50% itu entitas asosiasi. Kurang dari sama dengan 50% itu Ventura bersama, dan lebih dari 50% itu adalah anak perusahaan. Itu adalah entitas penerbit dari si sahamnya. PSAK acuannya juga beda-beda. Kalau tidak memiliki pengaruh tuh pakainya PSAK 55. Pengaruh signifikan PSAK 15, kurang dari sama dengan 50 66, dan lebih dari 50 pakai gabungan antara 22 sama 65. Isinya apa saja? Mari kita buka nanti PSAK-nya. Dan di sini yang nggak kalah pentingnya adalah metode akuntansi yang digunakan pada tiap-tiap persentase kepemilikan saham. Kalau dia tidak memiliki pengaruh, metode pencatatan yang kita gunakan adalah metode biaya atau bisa juga metode nilai wajar. Kalau antara 20 sampai dengan 50% pas, itu menggunakan metode ekuitas. Dan kalau lebih dari 50 menggunakan gabungan antara metode biaya, nilai wajar, metode ekuitas, dan juga konsolidasi. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang pengaruh signifikan.
signifikan. Yang dinamakan dengan signifikan itu berarti memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Yang dimaksud dengan pengaruh signifikan tadi kalau dia punya prosentase kepemilikan antara 20-50%. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 20, misalkan punya prosentase sahamnya 19%, maka pengaruhnya dia tidak signifikan. Keberadaan pengaruh signifikan, ini yang perlu kita highlight ya, bahwa keberadaan pengaruh signifikan ini tidak semata-mata ditentukan oleh prosentase kepemilikan. Jadi, bukan berarti kepemilikanmu 25% maka kamu memiliki suara yang signifikan, bukan. Tapi ada faktor lain yang bisa menentukan apakah suara Anda itu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak selain dari kepemilikan prosentase ini. Yang pertama apa? Adanya keterwakilan dalam dewan direksi maupun dewan komisaris atau organ setara di investasi. Jadi kalau istilahnya kita punya keterlibatan ada di dalam dewan direksi, maka kita juga memiliki pengaruh signifikan meskipun punya saham kurang dari 20%. Yang kedua, kalau misalkan kita memiliki partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Nah, dengan adanya partisipasi tersebut, kita juga bisa memiliki pengaruh yang signifikan. Adanya transaksi material antara entitas dengan investasi. Jadi, transaksi material, pengertian dari materialitas itu adalah, kalau misalkan yang dimaksud material ya, jadi kalau misalkan kalian ketemu tukang tambal ban di pinggir jalan atau tukang pompa angin ban di pinggir jalan, mereka sekali mompa ban mungkin dapat 2.000 sampai 5.000. Sehingga ketika mereka punya uang 1 juta rupiah, maka mereka menganggap uang itu sangat material. Karena untuk mendapatkan uang 1 juta, mereka harus memompa ban misal sebanyak 50 ban. Berarti untuk mendapatkan uang 1 juta itu sangat material. Mereka menganggap uang itu sangat material. Tapi hal ini akan berbeda ceritanya misal sama perusahaan pesawat, Boeing. Boeing itu dimana harga pesawatnya ratusan juta bahkan miliaran. Ketika mereka kehilangan uang 1 juta, maka uang 1 juta itu dianggap tidak material. Kenapa? Ya karena mereka memiliki aset yang nilainya miliaran bahkan triliunan. Sehingga ketika kehilangan uang 1 juta itu dianggap tidak material. Tapi di sisi si penambal ban itu tadi, ketika mereka kehilangan uang 1 juta, itu mereka menganggap uang itu sangat material sekali. Jadi transaksi material ini bisa kita lihat dari posisi perusahaannya. Apakah perusahaannya itu perusahaan besar, sedang, atau kecil, sehingga tingkat materialitas antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu juga berbeda. Bisa juga punya pengaruh yang signifikan apabila antara perusahaan investor dengan investasi itu ada pertukaran personal di manajerial, sehingga bisa memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir, apabila antar perusahaan itu mereka memiliki informasi teknis pokok yang bisa di-share dengan perusahaan investor atau investasi, sehingga itu dia memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak suara potensial. Nah, di sini ada case study, ceritanya ada investor 3 orang, ada A, B, C, D. Mereka masing-masing punya saham, kepemilikan saham pada perusahaan investasi sebesar 18%, 15%, dan 12%. Sementara sisanya dimiliki oleh investor D sebagai pemegang saham pengendali. Nah, jumlah keseluruhan lembar saham yang diedarkan ke pasar oleh investasi adalah sebanyak 1 juta lembar. Dan masing-masing AB juga memiliki warrant yang diterbitkan oleh investasi sebanyak 30.000 lembar dan 20.000 lembar. Jadi warrant ini adalah satu surat di mana itu berisi kesepakatan bahwa investor A dan B bisa membeli sahamnya perusahaan investasi pada saat yang telah ditentukan dengan harga tertentu. Jadi warrant ini dia sifatnya juga sebagai penambah hak suara potensial karena warrant juga dibeli dari perusahaan investasi gitu.
Setiap lembar warrant memiliki hak untuk membeli satu lembar saham investi pada harga yang telah ditentukan selama kurun waktu 3 tahun. Dan ternyata pada tahun ini hak atas warrant tersebut sudah dapat dilaksanakan, sehingga ketika tahun ini investor A dan B yang memiliki warrant di perusahaan investi ini, mereka memiliki tambahan suara potensial. Nih, ada 4 orang investor ya, A, B, C, D. D sebagai pemegang saham pengendali. Kalau kita lihat dari persentase kepemilikannya, A punya 18%, B 15%, C-nya 12%, dan D dia punya sisanya, yaitu sebanyak 55%. Which is, kalau sudah di atas 50% itu pasti dia pemilik saham pengendali. Even though meskipun dia kepemilikannya hanya 50,01%, tapi itu sudah lebih dari 50%, maka dia adalah pengendali. Sedangkan D di sini dia pengendali karena dia punya 55% saham. Kalau kita lihat dari lembar sahamnya yang ada ini, tadi kan disebutkan bahwa yang beredar adalah 1 juta lembar. Kalau kita kalikan dengan prosentasenya, maka A punya 180.000 lembar, B 150.000, C 120.000, dan D 550.000. Kalau di total 1 juta lembar. Tapi di sini ada penambahan potensi hak suara yang berasal dari warrant. Si A punya warrantnya 30.000 lembar dan B-nya 20.000 lembar. C nggak punya warrant, D juga nggak punya warrant. Sehingga ketika jumlahkan lembar saham aktual dengan potensi hak suara dari warrant itu, si A jumlahnya jadi 210, B 170, C tetap di 120, dan D tetap di 550. Ada prosentase kepemilikan awal, dan di sini kita juga akan mengadakan perhitungan untuk prosentase akhirnya. Prosentase akhir dihitung dari mana? Dihitung dari jumlah lembar saham aktual kita tambahkan dengan potensi hak suara dari warrant, sehingga jumlah saham lembar sahamnya yang kita gunakan sebagai perhitungan prosentase akhir itu bukan 1 juta lembar, tapi 1.050.000 lembar. Sehingga prosentase akhir itu rumusnya adalah dari jumlah lembar saham aktual dan potensi hak suara, kita bagi dengan jumlah lembar saham secara keseluruhan, kita kalikan 100%. Sehingga ketemu prosentase akhirnya, si A yang tadinya 18%, sekarang dia punya 20%. Si B jadi 16,2%, C dari 12% turun jadi 11,4, dan D dari 55 turun jadi 52,4. Kalau kita totalkan tetap 100%. Dan kalau kita lihat di sini, karena si A itu ada potensi hak suara tambahan dari warrant, sehingga prosentase akhirnya menjadi 20%, maka di sini A dia punya hak suara potensial di mana suaranya itu bisa berpengaruh. Selain D pastinya ya, karena D merupakan pengendali. Tapi A di sini karena dia sudah mencapai batas minimal 20, maka dia suaranya nanti akan memiliki pengaruh. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang metode akuntansi pada instrumen ekuitas, terutama saham. Jadi, kalau dia memiliki pengaruh yang signifikan atau prosentasenya tadi 20% sampai 50%, metode yang kita gunakan adalah metode ekuitas. Tapi kalau ternyata dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka kita yang gunakan adalah metode biaya atau nilai wajar, di mana nilainya dia itu antara 0 sampai kurang dari 20%. Tuh, kita bahas satu-satu. Yang metode biaya dan nilai wajar, di mana ini kalau suara kita ternyata kurang dari 20%, artinya tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, di sini ada metode biaya. Kenapa dia disebut sebagai metode biaya? Karena sebenarnya metode biaya ini dia mengakui nilainya, nilai dari saham itu sebesar biaya perolehan. Sehingga nilai yang kita tuliskan adalah ya sebesar kita dulu dapatnya berapa. Kita dapatnya harga perolehan misalkan 1 miliar, ya kita tulisnya 1 miliar. Dan kalau di metode biaya ini, selama tidak ada penambahan atau pengurangan saham dari transaksi pembelian maupun penjualan, maka nilai investasinya tidak berubah, karena yang kita gunakan patokannya adalah sebesar biaya perolehan awal ketika kita memperoleh saham itu. Nah,
kalau kita catat di jurnal, maka jurnalnya adalah investasi di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit. Kita catatnya sebesar apa? Kita catat sebesar harga perolehan. Yang kedua, kalau misalkan ada dividen di metode biaya ini, maka kita akuinya sebagai pendapatan. Nah, selama dividen itu belum kita terimakan uangnya, maka akan kita akui sebagai piutang dividen pada pendapatan dividen. Tapi kalau misalkan dividen itu sudah dibayarkan, maka kita akan mencatat lagi di jurnal pada kas di sebelah debit dan kreditnya adalah piutang dividen. Sehingga piutang dividen di sini adalah akun sementara yang kita gunakan untuk menampung nominal pendapatan dividen selama dividennya belum diterimakan. Selanjutnya untuk metode nilai wajar, di mana pada metode ini investasi itu pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya dia diukur menggunakan nilai wajar. Jadi dia nilainya terjadi perubahan ya antara biaya perolehan dan nilai wajar. Kalau ketika pencatatan investasi awal sama, kita mencatatnya pada akun investasi di sebelah debit dan kreditnya adalah kas. Dicatat sebesar harga perolehan. Dan setelahnya baru kita akan menghitung berdasarkan nilai wajarnya. Biasanya ini dihitungnya ketika akhir periode. Dengan jurnal investasi di sebelah debit dan keuntungan selisih nilai wajar di sebelah kredit. Ini posisinya apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada biaya perolehannya. Tapi kalau misalkan ternyata nilai wajarnya lebih rendah daripada biaya perolehan, maka jurnalnya kita balik, yaitu investasinya di sebelah kredit dan yang di sebelah debit adalah kerugian dari selisih nilai wajar. Bagaimana perhitungannya? Berarti perhitungannya tinggal kita kalikan berapa persenkah kepemilikan kita terhadap investasi di perusahaan tersebut, kita kalikan dengan lembar saham dari perusahaan tersebut keseluruhan yang beredar berapa, atau sama dengan lembar saham yang kita miliki secara keseluruhan dan tinggal kita kalikan dengan nilai wajarnya per lembar. Nah, itu sudah kita bisa dapat berapakah nilai wajar untuk investasi kita. Nah, di sini untuk contoh yang pertama tentang metode beban maupun nilai wajar, ada contoh bahwa pada tanggal 10 Januari investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investi. Biaya perolehannya 300 juta. Jadi 300 juta itu dia dapat 20% kepemilikan saham. Setelah dilakukan analisis kepemilikan, ternyata investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas Investi. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen ketika 1 April sebesar 100 juta dan dia juga melaporkan laba bersih 200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham Investi adalah 110% Rp110 per lembar dan jumlah saham beredar keseluruhan adalah 15 juta lembar. Oke, dari informasi itu kita bisa buat beberapa jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal ketika perolehan awal. Kita mencatat seperti tadi ya, investasi di sebelah debit dan kreditnya di sebelah dan kasnya di sebelah kredit. Kita catat sebesar apa? Sebesar biaya perolehan. Ini biaya perolehannya 300 juta sehingga di sini nominalnya juga 300 juta. Kemudian di sini ada info bahwa dia membagikan dividen, maka dividen ini akan kita catat. Tapi ketika membagikan, sebelum membagikan itu kita harus mencatat bahwa ada pengumuman. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen, tapi dividennya belum kita terima, maka di sini kita akan mencatatnya yang pertama, dividen itu kita akui sebagai pendapatan tapi masih dalam bentuk piutang. Sehingga kita mencatat ketika ada pengumuman dividen, kita mencatatnya sebagai piutang dividen di sebelah debit dan kreditnya adalah pendapatan dividen. Besarnya berapa? 20 juta. 20 juta dari mana? Jadi di sini ada informasi bahwa dividennya yang dibagikan secara keseluruhan adalah 100 juta. Dan di sini kita lihat bahwa kita punya persentase kepemilikan saham kita adalah 20%. Sehingga dividen yang kita terima ya sebesar dengan persentase kepemilikan saham kita. Jadi 20% dikali 100 juta ketemunya adalah 20 juta.
Jurnal ini, piutang pendapatan dividen ini, itu terjadi apabila dividen belum dibagikan, tetapi kita hanya mendengar bahwa perusahaan akan membagikan dividen. Kita mencatat pada akun piutang dan juga pendapatan. Tapi, apabila dividen itu dia sudah diterimakan, maka kita akan mencatat lagi. Mencatatnya bahwa dia akan bertambah di sebelah kas, dan piutang dividennya akan hilang di sebelah kredit. Jadi jurnalnya sebenarnya ini jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Karena sejatinya akun piutang dividen di sebelah debit dan kredit ini dia akan hilang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencatat adanya selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar. Nah, di sini kita akan mencatatnya pada akun investasi dan kreditnya adalah keuntungan dari selisih nilai wajar. Kita dapat di sini 30 juta. 30 juta ini perhitungan selisihnya gimana? Jadi perhitungan selisihnya adalah kita mencari dulu berapakah nilai wajarnya sekarang. Bahwa diketahui di informasi bahwa nilai wajar pada akhir tahun adalah sebesar Rp110 per lembar. Nah, Rp110 per lembar ini kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita. Kita punya 20%, kita kalikan dengan berapa lembar yang ada, berarti 20%-nya dikali 15 juta lembar, kita kalikan dengan nilai nominal, nilai wajar per lembarnya, Rp110. Ketemulah nilai wajar yang kita miliki adalah sebesar Rp330 juta. Padahal ketika kita kita melakukan investasi, nilainya, harga perolehannya adalah sebesar 300 juta. Sehingga ada selisih antara nilai wajar di akhir tahun 2015 dengan harga perolehan di awal tahun 2015. Nah, ternyata selisihnya ini adalah selisih kenaikan, sehingga ini kita anggap sebagai keuntungan. Maka jurnalnya adalah untuk mencatat kenaikan ini, investasi di sebelah debit dan kreditnya adalah keuntungan dari selisih nilai wajar. Itu. Bagaimana penyajian dan juga pengungkapan terhadap investasi pada instrumen ekuitas ini? Nah, kalau kita menggunakan metode biaya, sudah jelas disebutkan tadi bahwa metode ini mengakui sebesar biaya perolehan. Maka kita melakukan penyajian di laporan keuangan sebesar biaya perolehannya, yaitu 300 juta rupiah. Sedangkan apabila kita menggunakan penyajiannya dalam metode akuntansi, kita menggunakan nilai wajar, maka yang kita catat, yang kita sajikan adalah sebesar 330 juta rupiah, yaitu sebesar nilai wajar pada akhir periode. Sedangkan pengungkapannya ini ketika kita di annual reportnya perusahaan, di catatan atas laporan keuangan juga harus kita ungkapkan bahwa kita menggunakan metode apa nih, apakah metode biaya atau nilai wajar, sehingga nanti semuanya bisa menjadi satu kesatuan. Jadi penyajiannya ada di laporan keuangan dan pengungkapannya ada keterangannya secara lengkap. Nah, kita tadi sudah selesai membahas gimana metode akuntansi kalau kita menggunakan harga perolehan atau nilai wajar. Sekarang kita akan melakukan pembahasan tentang metode ekuitas, di mana ini tadi menurut peraturannya kalau dia punya saham kepemilikannya antara 20-50% berarti pakai metode ekuitas ini. Gimana sih metode ekuitas itu? Nah, jadi metode ekuitas ini dia disebut ekuitas karena nilai tercatat investasi mengacu pada nilai ekuitas entitas asosiasi. Pada awalnya diakui tetap sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya akan diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Kalau nilai ekuitas entitas asosiasinya meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut dan akan dicatat pada investasi kepemilikannya. Jadi kita sebagai investor, kalau misalkan si investi itu dia mengalami laba atau terjadi peningkatan terhadap nilai ekuitasnya, maka kita juga harus mencatat adanya laba dari si perusahaan investi itu tadi. Nah, ini kalau syaratnya tadi kepemilikan kita antara 20-50%. Jadi, kita juga ikut mengakui bagian dari entitasnya si
perusahaan asosiasinya atau dari investingnya. Nah, di metode ekuitas ini, apa saja yang dapat mempengaruhi antara perusahaan investi dengan perusahaan investor? Yang pertama, ada pengakuan laba atau rugi bersih dari entitas asosiasi. Kalau laba berarti investasi di perusahaan investornya meningkat, tapi kalau ternyata perusahaan investinya rugi, berarti investasi dari perusahaan investornya menurun. Yang kedua, kalau misalkan perusahaan investi melakukan pembagian dividen, maka kita sebagai perusahaan investor akan menganggap investasi kita nilainya turun. Kenapa? Karena dividen itu diambilkan dari laba. Laba itu merupakan salah satu pembentuk modal, sehingga dengan adanya pembagian dividen dianggap sebagai adanya penurunan modal. Jadi di sini kalau ada pembagian dividen, kita akan mencatat bahwa investasi kita akan menurun sebesar berapakah besarnya dividen, kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita. Dan yang ketiga, adanya pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi. Jadi kalau entitas asosiasi ini mengakui adanya pendapatan lain-lain, maka kita juga akan mengakui adanya pendapatan tersebut, sehingga investasi kita meningkat. Tapi kalau ternyata ada beban lain yang harus dibayarkan, sehingga mengurangi laba, maka kita akan mencatat investasi kita menjadi turun. Itu di metode ekuitas. Nah, ini adalah case study dari metode ekuitas. Pada 10 Januari, investor A berinvestasi 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehannya 300 juta. Setelah dianalisis atas kepemilikan tersebut, ternyata investor A memiliki pengaruh yang signifikan atas investi. Dan selama tahun 2015, investi membagikan dividen 100 juta dan melaporkan laba 200 juta serta mengakui adanya surplus revaluasi aset tetap senilai 30 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya menurut metode ekuitas ini? Nah, yang pertama sudah jelas yang kita akan catat adalah perolehannya. Jadi, ketika kita melakukan investasi, berapakah harga perolehan yang kita dapatkan? Kita catatnya, kalau tadi kita di metode beban atau nilai wajar itu kita mencatat di akun investasi saja, tapi kalau kita pakai metode ekuitas, kita akan mencatat di akun investasi pada entitas asosiasi. Jadi akunnya lebih panjang, lebih lengkap, investasi pada entitas asosiasi. Kreditnya masih sama, kas, dan nominalnya masih sama sebesar berapakah biaya perolehan yang dikeluarkan. Itu. Yang kedua, di sini ada informasi bahwa membagikan dividen 100 juta. Maka kita di sini akan mencatat pada akun, kalau tadi kita catat piutang dividen, di sebelah kreditnya adalah pendapatan dividen kalau kita pakai metode nilai wajar. Sedangkan kalau pakai metode ekuitas, kita tidak mengakui sebagai pendapatan, tapi kita tambahkan adanya dividen itu pada investasi kita. Ralat. Jadi apabila di sini menerima dividen, kalau tadi kita di metode nilai wajar, kan jurnalnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen. Sedangkan kalau pakai metode ekuitas, tadi disebutkan bahwa adanya dividen itu membuat investasi kita semakin menurun. Sehingga yang kita catat di sebelah kredit bukan pendapatan, tapi kita catat pada akun investasi pada entitas asosiasi. Sehingga nilai investasi kalau dia ditaruh di sebelah kredit, artinya investasi tersebut berkurang. Nah, kalau dividennya sudah dibayarkan kepada para pemegang saham, maka kita akan mencatat pada akun kas pada piutang dividen. Jadi di sini investasi pada entitas asosiasi kita kan berkurang, ada di sebelah kredit. Sebenarnya investasi ini itu dia tidak berkurang, tapi dia dirubah bentuknya menjadi kas. Jadi investasinya berkurang tapi kasnya bertambah. Nah, itu karena adanya pembagian dividen. 20 jutanya dari mana? Di sini kan disebutkan dividennya 100 juta.
Ingat ya bahwa persentase kepemilikan kita pada perusahaan ini adalah sebesar 20%, sehingga dividen yang kita tuliskan nggak full langsung 100%, tapi perlu kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita, sehingga ketemu nilainya adalah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada informasi lagi bahwa dia melaporkan adanya laba bersih 200 juta. Nah, karena di sini adalah metode ekuitas, maka kita akan mencatat pelaporan laba bersih ini sebagai adanya penambahan terhadap investasi kita. Sehingga di sini jurnalnya adalah investasi pada entitas asosiasi di sebelah debit dan kreditnya adalah bagian laba. Nominalnya 40 juta. Dari mana? Padahal di sini laba bersihnya 200 juta. Sama saja, kita harus kalikan dengan prosentasenya dulu. Prosentasenya 20%, laba bersihnya 200 juta, sehingga nilai dari tambahan investasi kita adalah 40 juta rupiah. Kemudian ada informasi lagi, perusahaan mengakui surplus revaluasi aset tetap senilai 30 juta. Nah, adanya surplus revaluasi aset tetap ini merupakan adanya penghasilan komprehensif lain, sehingga ini juga harus kita akui sebagai perusahaan investor. Maka kita akan mencatatnya sebagai investasi pada entitas asosiasi bertambah di sebelah debit. Asalnya dari mana? Dari penghasilan komprehensif lainnya. Nilainya 6 juta. Kenapa 6 juta? Ya karena 20%-nya dari 30 juta, nilai revaluasinya ini adalah 6 juta rupiah. Seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal antara metode biaya, metode nilai wajar, dan ekuitas. Pertama, kalau perolehan antara metode biaya dan metode nilai wajar, mereka sama, menggunakan akun investasi dan kas. Investasi di debit, kas di kredit. Sedangkan untuk metode ekuitas, sebenarnya pada dasarnya sama. Cuma akun investasinya itu bukan hanya investasi, tapi ini merupakan investasi pada entitas asosiasi. Sehingga jurnalnya nama akunnya adalah investasi pada entitas asosiasi. Kemudian untuk penerimaan dividen, kas pada pendapatan dividen antara metode biaya dan nilai wajar sama. Yang beda adalah di metode ekuitas. Karena dia tidak diakui sebagai pendapatan dividen, tapi adanya pengurang pada investasi pada entitas asosiasi. Investasinya berkurang, tapi di sisi lain kasnya bertambah. Karena dividen ini dia dibagikan dalam bentuk kas, sehingga secara perhitungan investasinya berkurang, tapi itu berpindah menjadi bentuk kas, karena sudah dibagikan dividennya. Ketika ada pengakuan laba bersih, metode biaya dan metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan atas laba bersih investi. Kenapa? Ya karena tadi kalau metode biaya dan nilai wajar kan dia digunakan di mana kepemilikannya di bawah 20% atau tidak signifikan. Sehingga ketika ada laba bersih investi juga tidak perlu dicatat. Tapi beda halnya kalau di metode ekuitas. Karena kalau di metode ekuitas itu yang bisa menggunakan adalah antara range 20% sampai kepemilikan 50%, maka ketika ada laba bersih dari pihak investi, kita akan melakukan pencatatan. Pencatatannya apa jurnalnya? Kita akan melakukan pencatatan bahwa investasi kita bertambah pada entitas asosiasi yang berasal dari bagian laba entitas asosiasi. Sehingga itu jurnalnya. Sama halnya dengan rugi bersih, metode biaya dan nilai wajar tidak mengakui adanya rugi bersih. Sedangkan metode ekuitas, dia akan mengakui adanya rugi bersih. Jurnalnya tinggal kita balik, investasinya kita taruh di sebelah kredit. Bagaimana dengan penghasilan komprehensif lain dari pihak investi? Metode biaya dan nilai wajar tidak melakukan pencatatan. Tapi metode ekuitas, dia mengakuinya sebagai adanya penambahan investasi yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya. Kalau ada rugi komprehensif gimana? Seperti biasa, metode biaya dan nilai wajar tidak ada, ekuitas dibalik ya jurnalnya. Investasinya berkurang, kita catat di sebelah kredit, dan penghasilan komprehensif lain di sini kita catat di sebelah debitnya. Kalau ada penyesuaian nilai wajar yang menghasilkan keuntungan, metode biaya dan metode biaya itu dia tidak mencatatnya. Tapi kalau nilai wajar, karena dia ada perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar ketika akhir periode, maka dia akan mencatat adanya
perbedaan tersebut. Dicatat pada akun investasi di sebelah debit dan kreditnya adalah asalnya dari keuntungan selisih nilai wajar. Sedangkan kalau di metode ekuitas, kalau ada penyesuaian nilai wajar ini, karena dia tidak pakai metode nilai wajar sehingga tidak ada pencatatan. Kalau ada kerugian juga seperti itu. Di nilai wajar, dia akan mencatat sebagai kerugian selisih nilai wajar dan investasinya di sebelah kredit. Artinya investasinya berkurang karena adanya kerugian. Dan di metode ekuitas tidak ada pencatatannya. Selanjutnya, bagaimana cara pengalokasian selisih atas biaya perolehan investasi? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi, perlakuan akuntansi pada praktiknya itu tidak sesederhana apa yang ada di contoh, tapi dia akan lebih kompleks. Sehingga akan ada beberapa kondisi di mana nilai tercatat ekuitas dengan nilai wajarnya itu berbeda, sehingga nanti akan timbul hal-hal apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila dia nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatat, maka dia akan menghasilkan goodwill. Tapi di sini juga ada yang dimaksud dengan penghasilan, di mana adanya selisih lebih dari nilai wajar dan liabilitas yang dia itu diidentifikasi terhadap biaya perolehan, sehingga dia di sini dimasukkan ke dalam penghasilan. Nah, di sini ada investor B memiliki investasi dengan kepemilikan 40%. Kepemilikan 40% tadi berarti dia menggunakan metode ekuitas ya. Dengan biaya perolehan 430 juta. Dan ekuitas investi pada saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba dengan masing-masing 800 juta dan 200 juta. Sehingga posisi ekuitas dari si investinya itu totalnya adalah 1 miliar. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada 1 April sebesar 40 juta dan melaporkan adanya laba bersih dari hasil kinerja perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Nilai tercatat aset dan liabilitas teridentifikasi pada umumnya sama dengan nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas yang ada pada tabel 1. Diperkirakan persediaan akan terjual semua pada tahun ini, mesin masih punya masa manfaat 4 tahun, dan utang bank akan jatuh tempo 4 tahun lagi. Nah, ini adalah nilai perbandingan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset dan juga liabilitas dari investi. Dia punya persediaan 50 juta tapi nilai wajarnya 55. Tanah tercatat 500, nilai wajarnya 600. Mesin nilai netonya 200, nilai wajarnya 160 karena adanya penyusutan. Utang bank 300, nilai wajarnya 330. Nah, dari sini kita bisa melakukan perhitungan apakah perusahaan memiliki goodwill atau tidak. Kalau kita lihat dari nilai wajar dengan harga perolehannya. Jadi gini, biaya perolehannya kita tadi dapat di angka 430 juta. Lalu di sini ada nilai tercatat bersih ekuitas, totalnya adalah 1 miliar. 1 miliar dapat dari mana? Ini, saham biasa dan saldo laba, 800 juta ditambah 200 juta rupiah. Kemudian di sini ada selisih. Selisih ini dapatnya dari mana? Kok ada angka 35 juta? Jadi, selisih ini dia itu dapatnya dari selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar yang sudah Miss Adel tuliskan di sini. Persediaan selisihnya adalah 5 juta. Tanah selisihnya 100 juta. Mesin selisihnya minus 40 juta dan utang bank selisihnya adalah dia 30 juta, tapi karena utang berarti dia di minus. Sehingga total selisihnya adalah 35 juta rupiah. Nilai tercatat bersih ekuitas 1 miliar, selisihnya 35 juta sehingga jumlahnya 1 miliar 35 juta. Nah, untuk mengetahui berapakah goodwill kita perlu mengalihkan persentase kepemilikan saham kita dengan jumlah ini. Sehingga ketemu 40%, kita kalikan dengan jumlah, ketemunya 414 juta rupiah. Nah, 414 juta ini kita selisihkan dengan harga perolehan, sehingga kita ketemu goodwill-nya adalah 16 juta rupiah.
Ini perhitungannya. Tapi kalau kita mau menghitung pakai proporsi di sini juga boleh ya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa ada selisih antara biaya perolehan 430 juta dengan nilai tercatatnya. Kan dia nilai tercatat dari saham biasa dan saldo laba adalah 1 miliar, sedangkan kepemilikan kita adalah 40%. Jadi biaya perolehan 430 kita selisihkan dengan nilai tercatat ekuitas 400. Ketemu selisihnya adalah 30 juta. 30 juta kita taruh di sini bahwa dia adalah menjadi selisihnya. Kemudian di sini ada persediaan. Persediaan angkanya 20 juta. Ini dapatnya dari mana? Sebenarnya proporsi ini kita dapat angkanya ini dari hasil mengalihkan dengan 40%. 40% ini apa? Jadi 40% ini adalah persentase kepemilikan kita. Sehingga dari selisihnya si investi ini kita perlu kalikan dengan 40% untuk mengetahui yang menjadi bagian kita tuh berapa. Persediaan total selisihnya 5 juta. Berarti kalau punya kita yang kita akui adalah sebesar 40%. Jadi ketemunya 2 juta. Tanah 100 juta yang kita akui cuma 40%-nya yaitu 40 juta. Mesin 40%-nya 40 juta, 16 juta. Utang bank 40%-nya 30 juta adalah 12 juta. Kalau ini semua kita jumlahkan, lalu kita selisihkan dengan jumlah yang 30 juta asalnya dari selisih ini, maka kita akan ketemu angka 16 juta ini. Oke, kita coba ya. Apakah 30 juta ini kalau kita kurangkan dengan nilai ini, apakah hasilnya sama dengan perhitungan goodwill di sini yang 16 juta rupiah? Ternyata hasilnya sama, 16 juta rupiah. Sehingga untuk mencari goodwill kita bisa pakai proporsi ini atau dari perhitungan goodwill yang ini. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa amortisasinya. Amortisasinya, karena di sini tadi dia bilangnya persediaan akan terjual semua di tahun ini, maka persediaan akan kita hilangkan, dia jadikan 0. Berarti kita minus semua yang ada di proporsi, minus 2 juta. Tanah, karena dia tidak ada amortisasinya jadi 0, goodwill juga tidak ada amortisasi jadi 0, yang ada amortisasinya adalah mesin dan utang. Mesinnya, menurut proporsi kita 40%, bagian kita adalah 16 juta. Nah, di sini ada informasi bahwa mesinnya masih memiliki masa manfaat 4 tahun. Berarti dari 16 juta ini kita alokasikan ke 4 tahun, sehingga ketemu amortisasinya adalah 4 juta rupiah. Dan untuk utang bank jatuh tempo 4 tahun, ya berarti ini 12 juta juga kita bagikan 4, sehingga ketemu 3 juta rupiah. Dan ingat, di kolom amortisasi ini dia angkanya akan selalu berlawanan dengan yang ada di kolom proporsi. Kalau di kolom proporsi plus 2 juta, maka di kolom amortisasi minus 2 juta. Kalau di sini minus, berarti di kolom amortisasi plus. Ini minus juga, di sini jadi plus. Minus 2 juta ditambah 4 juta, berarti minus 2 juta. 2 juta kita tambahkan 3 juta sama dengan 5 juta. Sehingga total selisih yang kita sebutkan ini tadi bahwa selisihnya adalah 35 juta, itu merupakan pembagian dari proporsi selisihnya. Ini adalah 30 juta dan amortisasinya senilai 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal? Jadi yang pertama sama, mencatat perolehan investasi. Karena kita pakai metode ekuitas, maka kita catat di akun investasi pada entitas asosiasi. Nilainya berapa? Sebesar harga perolehan. Pada saat ada pengumuman dividen, kita mencatat sebagai piutang dividen pada investasi dengan nilai nominal 16 juta rupiah. 16 juta dari mana? Ini kita lihat. Membagikan dividen sebesar 40 juta, sedangkan kepemilikan kita adalah 40%. Sehingga di sini dividen nilainya 16 juta dari hasil perkalian 40% kita kalikan dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya, melakukan pencatatan terhadap pengakuan laba bersih. Laba bersih itu meningkatkan investasi, sehingga
Di sini yang kita catat bukan sebagai pendapatan, tapi kita catat pada akun investasi pada entitas asosiasi. Hasilnya dari mana? Merupakan asalnya dari bagian laba atas entitas asosiasi. Nilainya adalah 40 juta rupiah. Ini 40 juta dari mana asalnya? Dari kepemilikan kita 40%, kita kalikan dengan 1 miliar. 1 miliar dari mana? Saham biasa 800, saldo laba 200, sehingga ketemu pengakuan laba bersih kita terjadi peningkatan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian adanya amortisasi untuk mencatat persediaan mesin dan utang bank. Ini jurnalnya adalah kalau misalkan dia ini amortisasi angkanya positif, maka bagian labanya kita taruh di debit dan investasinya kita taruh di kredit. Atau sama halnya ini adalah dengan ini. Kan ini untuk mencatat persediaan ya yang 2 juta. Jadi di sini karena amortisasi di sini angkanya negatif, maka investasinya di sini kita taruh di sebelah kredit. Artinya investasinya berkurang. Sedangkan kalau di sini angkanya plus, maka investasinya kita taruh di debit dan kreditnya adalah bagian laba. Jadi investasinya bertambah di sebelah debit, bagian labanya kita taruh di sebelah kredit. 2 juta, 4 juta, 3 juta dari mana? Ini dari nilai amortisasi. Oke, kita bisa rekap ya, investasi pada entitas asosiasi. Ibaratnya kayak kita bikinkan buku besar, terus saldo akhirnya berapa? Investasi pada entitas asosiasi, ini perolehan. Perolehannya adalah 430 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian ada pencatatan untuk pengumuman dividen, penerimaan dividen. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di sebelah kredit, berarti tandanya adalah minus. Kemudian mengakui laba bersih, investasinya di sebelah debit, berarti tandanya plus. Kemudian kita mencatat adanya amortisasi persediaan, ini investasinya di kredit, berarti ini adalah tandanya adalah minus. Kemudian amortisasi mesin. Nah, karena di sini amortisasi mesin dia nilainya di sebelah debit, maka di sini tidak perlu kita beri tanda minus. Amortisasi utang juga. Sehingga saldo akhirnya tinggal kita tambahkan semuanya antara yang plus dan minus ini. Ketemulah saldo akhirnya adalah 459. Itu adalah saldo akhirnya. Kemudian kalau kita bikinkan buku besar untuk bagian laba atas entitas asosiasi, yang pertama kita mencatat adanya laba bersih entitas asosiasi. Laba bersih dari mana? Ini, bagian laba. Kan ada akunnya, bagian laba adanya di pengakuan laba bersih. Di sebelah kredit, kita masukkan 40 juta rupiah. Kemudian ada amortisasi persediaan. Bagian laba. Bagian labanya di sini ada di sebelah debit, sehingga tandanya harus kita minus. Karena dia, bagian laba itu saldonya ada di kredit. Amortisasi mesin ada di debit, berarti kita tambahkan. Dan amortisasi utang. Oke, sehingga ketemulah saldo akhirnya 45 juta rupiah. Oke. Nah, ini kondisinya nih. Di sini ada kurva yang menunjukkan kalau naik plus, kalau ke bawah semakin minus, dan di tengah-tengahnya ada garis 0 derajat. Posisi investasi kita ketika awal tahun 2015, akhir 2015 dan awal 2016. Yang pertama kita punya goodwill 16 juta dari hasil perhitungan tadi. Kemudian kita punya persediaan karena masih di awal tahun belum dijual sehingga persediaannya masih full 2 juta. Tanah nilainya sama 40 juta dan proporsi atas ekuitas investi nilainya adalah 40 juta rupiah. Nah, 40 juta ini tadi dapat dari mana? Berarti dari nilai kepemilikan investi yang 40% kita kalikan 1 miliar.
Kemudian di sebelah kredit kita punya mesinnya, itu dia nilainya diamortisasikan 16 juta di awal tahun 2016 dan utang banknya masih punya sisa 12 juta rupiah kalau berdasarkan proporsi kita kepemilikan 40%. Sedangkan pada tahun 2015 karena totalnya 430. Di tahun 2015 karena asumsinya persediaannya sudah terjual, maka di sini persediaan hilang sehingga tinggal goodwill, tanah, dan proporsi ekuitas. Proporsinya di sini terjadi peningkatan. Peningkatannya dari mana? Dari nilai nominal kita yang 40% kali 1 miliar 400 juta ini, kita kurangkan dengan pembagian dividen dan kita tambahkan dengan ini tadi hasilnya dari mana? Dari laba 40 juta rupiah. Sehingga nilai proporsi ekuitas investingnya meningkat menjadi 424, yang sebelumnya dari 400 juta meningkat jadi 424. Dan untuk akun mesin dan juga utang bank, ini nilainya juga mengalami penurunan karena adanya penyusutan. Di awal 2015 masih 16 juta, ketika akhir tahun berarti sudah disusutkan 1 tahun, sehingga nilainya menjadi 12 juta. 12 juta dari mana? Karena mesin ini masih bisa dipakai 4 tahun, ya sudah, berarti 16 juta tinggal kita bagi 4. Ketemunya adalah 4 juta. Dan di sini mesinnya ini karena dia sudah akhir tahun, maka kita kurangkan 4 juta sehingga nilainya tinggal 12 juta rupiah. Dan akun utang bank dia akan jatuh tempo 4 tahun. Sedangkan nilainya masih 12 juta sehingga di sini 12 juta kita bagi 4 ketemunya 3 juta. Sehingga pada akhir tahun 2015 utangnya ini sudah dikurangkan sebesar 3 juta sehingga menyisakan 9 juta rupiah. Alokasi nilainya di akhir tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 459 juta. Dari 430 juta menjadi 459 juta. Ada peningkatan 29 juta. Kemudian di awal tahun 2016 ini posisinya kita asumsikan goodwill-nya masih 16 juta, tanahnya nilainya masih sama, dan yang berbeda adalah proporsinya. Kita asumsikan bahwa di sini kita menerima goodwill dan juga masih punya tanah dengan nilai 40 juta rupiah. Sehingga di sini kita startnya bukan dari 400 lagi, tapi dari saldo akhir tahun 2015. Sehingga startnya ada di 424 juta rupiah. Dan mesinnya dia mengalami pengurangan lagi ya, karena adanya amortisasi sehingga dikurangin lagi 4 juta, dari 12 juta tinggal 8 juta. Dan utang banknya dikurangi 3 juta sehingga tinggal 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan apabila ada penghentian pengakuan. Jadi penghentian pengakuan ini dia bisa terjadi apabila ada kondisi di mana investasi tersebut ternyata menjadi investasi pada anak perusahaan, bukan pada investor. Dan apabila perusahaan investor ternyata menjual sebagian investasinya sehingga dia kepemilikannya menjadi tidak terlalu signifikan sehingga dia berhenti melakukan pengakuan terhadap aset dan juga liabilitas laba rugi dari entitas asosiasi. Apabila ada kondisi seperti itu, maka investor menghentikan menggunakan metode ekuitas dan seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui investor dalam penghasilan komprehensif akan direklasifikasikan dari ekuitas ke dalam laporan laba rugi. Jadi dia dianggap sebagai pendapatan atau sebagai beban yang masuk ke dalam komponen laba rugi. Di sini ada ilustrasi di mana ada investor C memiliki saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebesar 600 juta rupiah. Pada tanggal tersebut ternyata C ini menjual sepertiganya seharga 220 juta. Akibat penjualan tersebut, C kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi karena mungkin dia sudah nilainya ada di bawah 20%. Sehingga sisa investasi yang memiliki nilai wajar itu ada 440 juta. Nah, di sini otomatis yang sudah diakui sebelumnya dia akan dimasukkan nanti ke dalam laporan laba ruginya.
Oke, yang pertama di sini, untuk mencari tahu apakah dia mengalami kerugian atau keuntungan dari transaksi ini, kita lihat dulu perhitungannya. Harga jual sepertiga di sini dia tadi bilangnya harga jual sepertiganya adalah 220 juta. Maka di sini kita tulis 220 juta. Nilai wajar sisa investasi. Jadi berapa nilai wajarnya setelah si investasi 600 juta ini dijual sepertiga? Ternyata nilai wajarnya di sini adalah 440 juta. Sehingga nilai wajar keseluruhan tinggal kita jumlahkan antara harga jual sepertiganya dengan sisanya. Ketemu ternyata nilai wajar investasinya adalah 660 juta. Padahal menurut si C, dia tuh nilainya investasinya adalah 600 juta, sehingga 600 jutanya kita tuliskan di sini sebagai nilai tercatat. Maka di sini kita bisa mengakui adanya keuntungan antara nilai wajar dengan nilai tercatat sebesar 60 juta rupiah. Nah, ternyata 60 juta rupiah ini masih akan kita bagi lagi. Pembagiannya gimana? Jadi harga jual kita berapa kita menjual itu? Kita tuliskan dulu 220 juta. Kemudian dari 220 juta ini nilai tercatatnya berapa? Berarti kalau 220 juta ini adalah sepertiga, berarti sepertiganya dari 600 juta. Berarti 1/3 kita kurung 1/3 kita kalikan 600 juta, atau kita kalikan ini 600 juta, ketemu 200 juta, sehingga keuntungan penjualannya adalah dari harga jual kita kurangi dengan nilai tercatat 20 juta. Sisa investasi kita masih berapa di sini? Disebutkan tadi sisa investasinya masih 440. Sedangkan nilai wajarnya otomatis dari 600 juta kita kurangkan dengan 200 juta. 600 juta kita kurangkan 200 juta. Ketemu 400 juta. Jadi ada keuntungannya juga dari sisa investasinya. Sehingga total keuntungan yang diperoleh adalah ini 60 juta tuh asalnya dari yang 20 juta dari keuntungan yang dijual dan yang 40 juta dari sisa investasi yang masih dipegang. Nah, selanjutnya bagaimana ternyata kalau nilai investasi tercatatnya negatif. Jadi ini adalah kondisi di mana perusahaan entitas asosiasinya itu bisa jadi mengalami kerugian sehingga investor pun juga harus menanggung kerugian tersebut. Kalau nilai investasinya jadi 0 akibat ruginya entitas asosiasi, maka investor itu dia bisa menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi tersebut. Jadi setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan kerugian akan dicadangkan. Jadi dia punya sisa investasinya berapa? Nah, sisa investasi itu akan dikurangkan dengan kerugiannya. Kalau misal dari sisa investasi dikurangkan kerugian ternyata masih kurang, maka sisa dari kerugian itu kita cadangkan. Dicadangkan maksudnya gimana? Jadi nanti kalau misal perusahaan entitas asosiasi itu dia mendapatkan laba, maka persentase laba kita itu akan kita gunakan dulu untuk menutup cadangannya, cadangan kerugian. Kalau cadangan kerugian sudah berhasil tertutup, baru kita bisa mencatat sisanya sebagai perolehan laba kita atau untuk menambah investasi. Jadi kalau ada rugi, kita juga harus mengakui ruginya. Kalau misal uang kita ternyata kurang, berarti kita cadangkan dulu. Nanti kalau sudah nerima laba, baru labanya itu digunakan untuk menutup kerugiannya. Kalau masih sisa, berarti bisa kita akui sebagai investasi tambahan. Tapi kalau ternyata dari hasil laba itu belum mampu menutup kerugiannya, ya berarti dicadangkan lagi. Nanti kalau semester depan atau tahun depan periode yang akan datang ternyata dia laba, ya berarti labanya itu digunakan untuk menutup gitu. Kalau sudah berhasil menutup, baru kita bisa akui itu sebagai tambahan investasi. Tuh. Nah, ini pada awal 2015
D memiliki investasi 40% atas saham beredar entitas asosiasi dengan nilai tercatat 200 juta. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen sebesar 100 juta dan ternyata dia melaporkan adanya rugi bersih 450 juta. Ini adalah kondisi yang kontradiktif ya, di mana ternyata dia ini rugi sebesar 450 juta tapi dia masih membagikan dividen sebesar 100 juta. Padahal biasanya kalau perusahaan itu mengalami kerugian dia tidak akan membagikan dividen, tapi nggak apa-apa. Ini kita anggap perusahaan membagi dividen 100 dan melaporkan kalau dia rugi 450. Yang pertama, ketika ada pengumuman dividen, sudah pasti kita akan mengurangkan investasi kita. Karena ini pakai metode ekuitas, berarti investasi pada entitas asosiasinya berkurang di sebelah kredit sebesar persentase kepemilikan kita. Dividennya yang dibagi 100 juta, kita punya persentase 40%, sehingga totalnya adalah 40 juta rupiah. Nah, ternyata selain membagikan dividen, dia juga melaporkan rugi bersih 450 juta. Nah, 450 juta ini tidak semuanya kita tanggung. Kita masukkan, kita anggap sebagai kerugian kita, tapi tetap kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita. Sehingga kita ada penurunan investasi sebesar 40%, kita kalikan dengan ruginya. Ketemu investasi kita nilainya turun 180 juta. Padahal dalam informasi tadi disebutkan bahwa investasi kita tuh nilainya 200 juta. Dan itu sudah kepotong dividen 40 juta. Sehingga sisa investasi kita adalah 160 juta. Gimana ceritanya uang kita 160 disuruh nutup penurunan investasi 180? Nggak bisa kan? Masih kurang 20 juta. Sehingga 20 juta inilah yang akan kita cadangkan. Jadi selisih antara penurunan investasi dengan sisa investasi kita, itulah yang kita cadangkan. Yang akan kita tebus apabila pada periode yang akan datang perusahaan mengalami laba. Sehingga kita bisa menutup cadangan tersebut. Nah, ruginya dicatat di jurnal seperti apa? Karena namanya rugi berarti investasinya berkurang. Investasi berkurang kita catat di sebelah kredit. Dan debitnya adalah bagian laba atas entitas asosiasi. Nominalnya 160 juta. 160 juta dari mana? Ya dari sisa investasi yang kita punya. Tuh. Terus misalkan kalau ternyata terjadi rugi lebih lanjut, maka investor tidak mengakui kerugian tersebut, melainkan masih terus akan mencadangkannya. Misal pada 2016 perusahaan Investi untung 80 juta. Nah, 80 juta kalau berdasarkan persentase kepemilikan kita itu adalah 32 juta rupiah. Nah, 32 juta ini nggak bisa langsung kita catat pada investasi. Tapi 32 juta ini harus kita gunakan untuk menutup kerugian kita yang kita cadangkan 20 juta ini. Sehingga keuntungan dikurangi cadangan menyisakan laba kita bersih adalah 12 juta. Nah, 12 juta ini yang boleh kita akui sebagai penambah investasi pada entitas asosiasi. Gitu. Selanjutnya ada transaksi hulu dan hilir. Ini adalah transaksi yang terjadi apabila antara perusahaan investi dengan perusahaan investor terjadi transaksi. Bisa transaksi jual beli, transaksi jasa, yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, itu kita sebut transaksi hulu dan hilir. Disebut transaksi hulu kalau investor bertindak sebagai penjual dan investinya sebagai pembeli. Dan sebaliknya, disebut sebagai transaksi hilir apabila investor pembeli dan investi penjual. Ini dia transaksi hulu hilirnya, di mana PT Investi adalah entitas asosiasi dari investor dengan kepemilikan 40%. Jadi, investor punya kepemilikannya Investi 40%. Investi menjual persediaan kepada investor, berarti transaksi hilir dengan keuntungan 25 juta. Sampai dengan akhir tahun 2015, ternyata 20% atas persediaan yang dibeli itu tadi belum berhasil dijual kepada pihak ketiga. Tapi keuntungan 20%-nya dia sudah diperhitungkan. Sehingga yang belum terrealisasi berapa? Di sini kita hitung dulu, total keuntungannya adalah 25 juta. Yang belum terrealisasi adalah 20%, sehingga keuntungan yang belum terrealisasi adalah 20% kali 25 juta.
ketemu 5 juta rupiah. Dan 5 juta rupiah ini merupakan bagian dari keseluruhan. Bagian kita berapa? Ya kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita 40 juta. Ketemu bagian investor, bagian kita adalah 2 juta rupiah. Jadi, keuntungan yang belum terrealisasi kita adalah 2 juta. Jadi 2 juta inilah yang akan kita catat untuk mengurangi nilai investasi kita. Jadi investasinya dicatat di sebelah kredit. Jadi kalau bisa kita simpulkan, jurnal apa saja yang digunakan untuk transaksi investor atas entitas asosiasi. Yang pertama jelas investasi saat perolehan. Yang kedua apabila ada pengumuman pembagian dividen. Yang ketiga pengumuman laba bersih. Kemudian adanya amortisasi atau selisih nilai wajar aset. Nah itu juga harus kita catat, kita jurnal. Kemudian adanya transaksi hulu dan hilir yang menyebabkan adanya keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir adanya penurunan nilai antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang investasi pada instrumen ekuitas khususnya pada saham. Nah, teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan atau ingin ada yang didiskusikan, silahkan gabung ke WhatsApp group untuk kita berdiskusi di sana, atau pertanyaannya bisa disimpan untuk ditanyakan pada telekonferensi yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Sampai ketemu di sana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.